adik-adik. Hai adik-adik. Hai. Yeay, senang banget kita bisa bertemu kembali di ibadah Pikis. Haleluya, puji Tuhan, bertemu lagi dengan kita Pinky, hahaha. Dengan saya Kak Ibon. Saya Kak Samuel. Kak Efraim. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa peraturan yang adik-adik semua harus tahu. Oke, perhatiin ya. Yang pertama, adik-adik gak boleh lari-lari, jalan-jalan sepanjang ibadah Pikis berlangsung. Dan yang kedua gimana Kak Sam? Pakaian rapi. Kak Efraim? Memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan siapkan alat tulis dan Alkitab. Oke, adik-adik mengerti semua ya? Mengerti? Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, artinya adik-adik semua siap untuk mengikuti ibadah. Mari kita berdoa, ikut Kakak Ibon berdoa, oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena karena kebaikan-Mu kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan. Berkati setiap kami mau menikmati Engkau. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ya adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Yeay. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lagi kasih Yesus. Kasih Yesus.
Lagu selanjutnya, Hatiku Percaya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kehidupan kami. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones
berkata bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita semua. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Puji Tuhan. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. kebenaran firman. Berbicaralah Engkau Bicaralah Engkau untuk kami semua. untuk kami semua. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Haleluya. 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 Amin. Hai adik-adik semua, pada kesempatan hari ini Kak Ibon mau menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang dikasihi manusia dan dikasihi Tuhan. Dikasihi manusia dan dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kak Ibon yakin adik-adik semua udah tahu cerita tentang Samuel kan? Udah tahu? Udah tahu? Ya, jadi seperti yang sama-sama kita tahu, kalau Samuel itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Bapak Elkana dan Ibu Hana. Jadi di saat mereka menikah, mereka sangat-sangat merindukan kehadiran seorang anak. Nah, dan mereka berjanji kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan mereka anak, mereka akan menyerahkan anak mereka itu untuk melayani Tuhan. Lalu lahirlah Samuel. Samuel bin Elkana. Enggak gitu adik-adik, bercanda. Jadi lahirlah Samuel, lalu Bapak Elkana dan Ibu Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk melayani Tuhan. Di saat Samuel mulai bertumbuh dewasa, Samuel menjadi anak yang sangat dikasihi oleh manusia dan dikasihi Tuhan. Itu terdapat di dalam 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-26. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-26 yang berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Kira-kira apa ya rahasianya sehingga Samuel bisa dikasihi oleh Tuhan dan manusia? Mau tahu? Jadi rahasia yang pertama untuk bisa dikasihi oleh Tuhan dan sesama adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang pertama adalah menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti yang sama-sama kita tahu bahwa Samuel diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, di sini adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan Samuel, bahwa di saat Samuel menyerahkan dirinya kepada Tuhan sehingga Tuhan sangat mengasihi Samuel. Dan rahasia kedua mengapa Samuel bisa dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia adalah karena Samuel suka berdoa dan suka memuji Tuhan. Jadi Samuel itu ikut
sama Imam Eli, dia ikut beribadah, dia mendengarkan firman Tuhan, dia memuji Tuhan, dan itu adalah salah satu alasan yang membuat Samuel bisa dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia. Dan alasan yang ketiga, rahasia yang ketiga mengapa Samuel bisa dikasihi oleh Tuhan adalah Samuel adalah anak yang rajin. Jadi adik-adik semua kalau mau dikasih oleh Tuhan dan sesama, kita semua harus menjadi anak-anak yang rajin ya. Jadi Samuel itu ikut Imam Eli, dia bersihin gereja, dia bersihin kamar Imam Eli, dia Samuelnya mengerjakan segala sesuatu dengan rajin, dengan bersukacita. Dan yang terakhir, rahasia keempat, mengapa Samuel dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia adalah karena Samuel itu mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik ada suatu saat, di saat Samuel sedang terlelap, saat Samuel sedang tidur di dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh pelita. Jadi Samuel mendengarkan sebuah suara yang memanggil-manggil namanya. Jadi seperti ini. Samuel, Samuel. Dia bingung, siapa yang panggil? Dia pikir Imam Eli yang panggil dia. Jadi dia pergi ke kamar Imam Eli, dia tanya, "Ya Imam Eli?" Seperti itu. Tapi ternyata bukan Imam Eli yang panggil. Lalu ia kembali tidur, kembali ke kamarnya. Lalu ia kembali lagi mendengar suara orang yang memanggil namanya, Samuel, Samuel. Lalu ia kembali ke kamar Imam Eli lagi dan ia bertanya, "Ya Bapak, apakah engkau memanggil aku?" Dan ternyata bukan. Dan sampai 3 kali Imam Eli berkata kepada Samuel, jika ada lagi yang memanggil namanya, dia harus mengatakan bahwa ya Bapak, aku mendengar, ini aku mendengarkanmu. Jadi di saat ketiga kali ia mendengarkan suara panggilan itu, ia berkata, ya Bapak, ini aku mendengarkanmu. Jadi itu adalah tanda bahwa ia adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan. Karena yang memanggil dia bukanlah Imam Eli, melainkan Tuhan Yesus. Itu adalah suatu keajaiban yang luar biasa adik-adik. Karena untuk jangka waktu yang lama saat itu Tuhan tidak mau berbicara kepada manusia. Tetapi lewat Samuel, karena dia adalah pribadi yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, karena dia mau rajin berdoa dan memuji Tuhan, dan dia menjadi orang yang rajin, itulah sebabnya Tuhan mau berbicara kepadanya, kepada Samuel. Lalu Samuel mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah adik-adik, jadi itu dia rahasianya supaya kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan sesama manusia. Yang pertama, tadi apa? Menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, suka berdoa dan memuji Tuhan. Ketiga, menjadi anak yang rajin. Dan yang keempat, mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya kita semua adalah anak-anak yang rajin, kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita berdoa. Ikut Kak Iban berdoa ya. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk pimpinanmu. Dalam ibadah kami. Kami percaya. Berkat-Mu telah memberkati kami semua. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ada apa Kak? Kak Iban lupa kasih informasi tambahan. Apa itu Kak? Minggu depan ada ibadah spesial. Apa itu kakak-kakak? Ibadah Natal Mikis. Yeay. Kapan Kak Sem? Hari Minggu tanggal 6 Desember jam 3 sore live streaming. Dan untuk pengambilan hadiah Natal, Hari Seninnya tanggal 7 Desember 2020
jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jangan lupa ya, ini nanti drive thru seperti di bawah ini. Dan buat adik-adik semua yang sudah rajin mencatat firman Tuhan sepanjang ibadah P-Kids online dan telah mengumpulkan catatan firmannya ke kakak-kakak pembina, bisa untuk mengambil hadiah tambahannya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Mengerti adik-adik semua? Mengerti. Mengerti? Mengerti. Yeay! Puji Tuhan, itu saja dan sampai jumpa minggu depan.